Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Cuma Dedi bilang pada saat itu dia masih tidak memiliki niat sama sekali untuk mengungkapkan hal tersebut ya, karena dia masih ingin menikmati saja kebersamaan yang ada di antara dia dan juga si Ruth. Karena kata Dedi dia masih belum bisa membaca nih apa yang akan terjadi ke depannya di antara mereka berdua. Jadi Dedi pada saat itu bilang bahwasanya ketika dia sudah berani untuk mengawali sebuah perasaan, maka dia juga sudah memiliki cara lain untuk mengakhiri sebuah perasaan. Jadi pada saat itu Dedi memang nothing tulus aja gitu. Dia menikmati segalanya, kebersamaan dia bersama si Ruth, momen-momen dimana dia berbunga-bunga, momen-momen dimana dia deg-degan setiap kali bertemu dengan Ruth, tanpa memiliki niatan sama sekali untuk mengharapkan balasan perasaan apapun dari Ruth kepada dia. Dan kata Dedi ketika kemudian si Ruth ini berusia 18 tahun ya, otomatis kan si Ruth ini sudah lepas dari usia di bawah umur katakannya. Jadi waktu itu si Dedi juga sudah mulai berpikir ulang mengenai perasaannya, apakah harus dia ungkapkan atau tidak, karena kan si Ruth ini sudah memiliki usia yang pantas untuk memiliki sebuah hubungan asmara gitu. Dan waktu itu Dedi mengatakan bahwasanya dia bisa merasakan dengan jelas bahwa si Ruth ini memberikan perhatian yang lebih ya kepada si Dedi. Sekali lagi Dedi menegaskan di sini bahwasanya dia sudah cukup dewasa sebagai seorang pria untuk mengetahui mana sih kira-kira orang lawan jenis yang sekiranya tertarik atau tidak ke kita gitu kan ya. Kita juga mungkin akan memiliki kepekaan yang sama kalau kita sedang menjalani proses pendekatan dengan seseorang kan. Nah itulah yang sedang dirasakan Dedi pada saat itu. Tapi Dedi bilang pada saat itu setiap kali dia kepikiran pengen ngungkapin gitu kan ya perasaannya sama si Ruth gitu, si Dedi ini selalu saja kayak punya beban gitu di dalam perasaan dia. Karena waktu itu kan orang tuanya si Ruth kan menitipkan Ruth ya kepada Abah dan dia. Si Dedi ini jadi kayak nggak pengen ngelangkahin orang tuanya Ruth. Jadi di suatu hari tanpa sepengetahuan Abah dan juga Ruth, si Dedi ini diam-diam pergilah ke kota tempat dimana dulunya si Ruth tinggal untuk menemui kedua orang tua Ruth. Dan waktu itu Dedi bilang tujuan dia sebenarnya yaitu pengen ngomong bahwasanya dia memiliki perasaan kepada si Ruth, dan jika direstui si Dedi ini pengen barengan gitu sama si Ruth. Jadi kalau menurut si Dedi dia nggak mau melakukan segala sesuatu tanpa restu, apalagi ini restu dari orang tua. Tapi sayangnya sebelum si Dedi ini sempat untuk mengutarakan niatan Dedi gitu ya di depan kedua orang tuanya Ruth pada saat itu, orang tuanya Ruth ini keburu menceritakan apa yang menjadi harapan mereka di masa depan tentang diri Ruth. Jadi waktu itu bapak dan ibunya Ruth ini bilang kepada Dedi bahwa mereka sudah memiliki rencana dalam waktu dekat untuk membawa Ruth ini kembali ke Belanda. Dan mereka berdua ini kelihatan sangat senang kalau kata si Dedi, jadi kayak berbunga-bunga gitu karena mereka akan segera kembali ke Belanda. Kemudian ditambah lagi ada salah seorang kerabat mereka yang pada saat itu memiliki anak laki-laki yang seusia dengan Ruth, yang dulunya gitu sempat mengenal dekat Ruth gitu kan ketika mereka masih kecil bareng-barengan. Dan ketika si pria yang di Belanda itu tahu Ruth ini mau balik lagi ke Belanda, dia tuh kayak seneng, kayak excited nungguin si Ruth pulang. Dan ada satu kalimat dari bapaknya Ruth yang membuat si Dedi ini kayak langsung diem gitu. Jadi waktu itu bapaknya si Ruth ini bilang gini, saya sangat ingin Ruth bisa kembali ke Belanda untuk menjalani kehidupan sebagaimana harusnya dia menjalani sejak awal. Bahkan waktu itu bapaknya Ruth ini meminta secara khusus kepada si Dedi ya untuk bisa membujuk si Ruth nantinya nih ketika mereka mau kembali ke Belanda, supaya si Ruth ini mau diajak ikut mereka. Sebab menurut bapak dan ibunya Ruth, setelah sekian lama tinggal bersama Abah dan juga tinggal bersama Dedi, otomatis kan si Ruth ini pasti merasa betah ya di rumahnya si Abah dengan lingkungan yang ada di sana. Jadi mereka berharap sedikit banyaknya si Dedi ini bisa membantu lah untuk membujuk Ruth nantinya. Dan ya pada akhirnya si Dedi ini pulang dari rumah kedua orang tuanya Ruth tanpa berhasil mengutarakan apa yang sebelumnya menjadi niatan si Dedi untuk disampaikan. Dan waktu itu Dedi bilang dia sempat ngerasa kayak ya kebingungan ya, maksudnya ini harus gimana gitu, masa iya sih dia mau menghancurkan harapan atau cita-cita yang sudah dimiliki oleh kedua orang tua Ruth gitu kan, yang kepengen melihat si Ruth ini bisa menjalani kehidupan yang sebagaimana mestinya di Belanda gitu. Karena kan si Dedi sendiri juga tahu bahwasanya
misalkan pun gitu ya, sampai dia jadi dengan si Ruth gitu, dia nggak akan mungkin pindah ke Belanda karena dia nggak mau berada di sana. Dia pengen tetap ada di Indonesia, tetap bersama dengan si Abah karena menurutnya ini adalah tanah air dia dan dia sangat mencintai tanah airnya. Dan jangan kalian pikir sosok seorang Dedi yang terlihat selalu have fun, yang selalu ceria gitu ya, yang kayak nggak pernah ada beban hidupnya. Jangan pernah kalian pikir dia nggak pernah galau. Karena setelah kejadian tersebut, si Dedi bilang dia sempat merasakan momen-momen di mana dia merasa galau itu tadi. Dia sempat mengurung diri dia beberapa saat gitu ya, beberapa hari di dalam ruangannya sendiri, kayak sekedar memikirkan apa ya yang harus saya lakukan selanjutnya. Meskipun memang pada saat itu dia belum ngomong apa-apa ke Ruth. Jadi dia nih kayak bergerak di dalam diam gitu. Dia nggak mau menyampaikan, dia nggak mau mengungkapkan apapun tentang perasaannya kepada si Ruth sebelum dia merasa bahwasanya keadaan yang ada di sekeliling mereka pada saat itu memungkinkan mereka untuk bersama. Cuma mungkin karena memang pembawaannya si Dedi ini ceria gitu kan, terus rame anaknya, jadi orang-orang yang ada di sekelilingnya kemungkinan nggak menyadari bahwa saat itu si Dedi ini sedang dalam situasi di mana dia lagi galau-galaunya. Dan untuk menyembunyikan perasaannya tersebut dari Ruth, kalau kata Dedi itu bukan sesuatu yang mudah. Karena bagi Dedi untuk tinggal satu atap, satu rumah dengan seorang perempuan yang dia sukai, tapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, itu adalah sesuatu yang sulit. Terlebih lagi Ruth ini kan anaknya cantik gitu ya. Ketika si Dedi kemudian melihat, misalkan gitu ada beberapa pria yang berusaha untuk mendekati Ruth atau kayak sekedar mencari-cari perhatiannya si Ruth gitu. Si Dedi ini kan sebenarnya ngerasa panas ya di dalam hatinya, tapi kan dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia pada saat itu merasa bahwa ya saya nggak punya komitmen apapun dengan si Ruth. Dan menurut Dedi juga ada kalanya Dedi ini kayak ngerasa perasaan yang ada di dalam hatinya tuh kayak pengen meledak gitu. Jadi kayak pengen, udahlah gue egois aja lah, gue pengen ngomong lah sama Ruth kalau gue suka sama dia gitu kan, udah nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita nantinya. Cuma waktu itu si Dedi bilang bahwasanya dia sadar dia dibenturkan pada satu kenyataan, saat itu dia hanya memiliki Abah dan Abah hanya memiliki dia. Kalau pada saat itu si Dedi ini mengecewakan Abah, maka tidak akan ada orang lain lagi yang bisa membanggakan Abah gitu. Itu yang menjadi pemikiran si Dedi yang pada akhirnya membuat si Dedi ini bisa kembali mundur dari kenekatannya. Dan benar saja ketika itu ada satu momen di mana si Abah ini mengajak si Dedi ini bicara serius ya. Dedi juga tidak tahu apakah pada saat itu Abah sudah mulai curiga dengan perasaannya si Dedi terhadap si Ruth atau bagaimana, si Dedi juga nggak tahu. Tapi yang jelas si Abah tiba-tiba memanggilnya pada saat itu dan mengajaknya bicara. Dan hal yang dibicarakan mereka berdua pada saat itu sedikit banyaknya kalau menurut si Dedi memiliki hubungan antara perasaannya pada saat itu kepada si Ruth. Jadi Dedi bercerita waktu itu Abah mengatakan kepada Dedi bahwasanya Ruth itu adalah anak yang baik. Meskipun dia adalah orang Belanda, kemudian keluarganya juga berasal dari warga negara Belanda gitu ya. Mereka adalah keluarga Belanda yang baik. Jadi ketika kemudian orang tuanya Ruth mempercayakan Ruth untuk tinggal bersama Abah, mempercayai Abah untuk setidaknya bisa melindungi dan mendidik Ruth gitu kan dalam jangka waktu yang cukup lama. Abah menginginkan agar si Dedi juga bisa melakukan yang sama, yaitu menjaga dan melindungi si Ruth selayaknya abang kepada adiknya. Jadi si Abah ini kayak pengennya sudah, kamu jaga Ruth gitu, kamu sayangi Ruth, kamu perhatian sama Ruth, tapi cukup sebagai abang kepada adik saja. Dan pada saat itu Dedi itu kayak merasa diberikan ultimatum oleh si Abah secara halus gitu. Tapi sekali lagi pada saat itu si Dedi mengatakan bahwa saya belum menyerah, di titik itu saya belum menyerah. Meskipun memang si Abah secara halus sudah memberikan pagar pembatas antara dia dan juga si Ruth gitu ya, supaya kayak mengingatkan lagi kepada si Dedi, kamu itu posisinya di sini lo Dedi, harus menganggap si Ruth itu sebagai seorang adik lo Dedi gitu kan. Tapi pada saat itu si Dedi ini memiliki pendapat bahwasanya selama saya tidak menyalahi aturan yang ada gitu ya, entah itu secara hukum ataupun secara agama, selama saya juga bisa membujuk hati Abah maupun membujuk hati kedua orang tuanya si Ruth perlahan gitu kan dengan cara yang baik-baik, maka tidak masalah, dia akan menjalani itu semua. Karena bagi Dedi tidak ada hal yang lebih penting selain restu dari kedua orang tua. Jadi perlu kalian garis bawahi bahwa sampai di sini si Dedi belum menyerah ya dengan perasaannya terhadap si Ruth. Dan dalam proses yang sebenarnya membuat perasaannya si Dedi ini jadi nggak karuan, kacau balau gitu ya, dia tetap memperlakukan Ruth sebagaimana biasanya aja gitu. Maksudnya dia sama sekali tidak mengurangi kepedulian maupun perhatian yang dia tunjukkan kepada si Ruth. Dan dalam proses tersebut si Dedi bilang dia sambil belajar
secara mendalam tentang bagaimana sifat maupun sikap si Ruth. Dedi mengatakan pada saat itu bahwasanya si Ruth ini adalah tipikal perempuan yang keras kepala tapi hatinya lembut. Ruth ini adalah perempuan yang cepat marah, tapi dia juga cepat memaafkan. Si Ruth ini mudah sekali menangis, bahkan karena hal-hal yang kecil sekalipun. Dan menurut si Dedi, si Ruth ini adalah tipe-tipe orang yang butuh didengarkan ya. Karena setiap kali si Ruth ini sedang marah, atau dia sedang menangis, sedang sedih gitu, yang Ruth butuhkan adalah sebenarnya tempat untuk dia bersandar dan tempat untuk dia bercerita. Dedi bahkan ingat bahwasannya kebiasaan si Ruth pada saat itu salah satunya adalah menggigiti kukunya. Dan karena si Dedi nggak suka setiap kali melihat si Ruth ini ngegigitin kukunya gitu ya sampai habis gitu kan, si Dedi takut jarinya si Ruth ini kan luka nantinya. Jadi pada saat itu kata Dedi biasanya si Dedi ini akan nyentil kupingnya si Ruth, baru si Ruth itu berhenti gigitin kukunya. Dedi juga ingat bahwa pada saat itu hobinya si Ruth adalah membaca buku. Kemudian dia juga ingat bahwasanya si Ruth ini sangat suka makan jamur. Jadi jamur gitu yang dibuat pepes atau dibuat sup krim gitu, itu si Ruth sangat suka. Sedangkan waktu itu si Dedi ini sama sekali nggak suka jamur. Cuma karena waktu itu dia tahu bahwasanya si Ruth ini suka jamur gitu kan. Dan belakangan pada saat itu si Ruth ini mulai menggantikan posisi si Dedi untuk masak gitu kan di dapur untuk menyiapkan menu makanan. Kemudian si Ruth kan nggak pernah tahu ya kalau si Dedi ini nggak suka sama jamur. Jadi dia menyiapkan makanan yang ada jamurnya gitu. Ya mau nggak mau si Dedi tetap memakan jamur tersebut karena dia nggak pengen mengecewakan hatinya si Ruth yang udah capek-capek masak tapi nggak dimakan sama si Dedi. Hingga di suatu hari ketika si Abah itu sedang makan bareng nih dengan si Ruth dengan si Dedi gitu ya, Abah ini nggak sengaja ngeliat si Dedi kok makan jamur. Biasanya nih anak dari kecil nggak pernah mau makan jamur, bahkan ketika almarhumah ibunya yang masak, si Dedi juga sebenarnya nggak pernah mau makan jamur. Kok itu tumben gitu mau makan jamur. Jadi diledekin lah sama si Abah waktu itu, tumben Dad mau makan jamur gitu, biasanya nggak pernah suka jamur. Nah dari situlah menurut si Dedi, si Ruth ini mulai tahu bahwasannya si Dedi ini nggak suka makan jamur. Dan sejak saat itu si Ruth nggak pernah lagi masak makanan yang ada bahan dasar jamurnya. Jadi sampai di sini kita bisa sama-sama membayangkan ya pada saat itu seberapa detail Dedi itu mengenal si Ruth secara luar dan dalam, kesukaannya apa aja, yang gak disukainya apa aja, kebiasaannya apa, ya semuanya tentang diri Ruth si Dedi ini kayak tahu. Dan ketika pada saat itu saya iseng bertanya kepada si Dedi ya, nah, kamu tahu gak warna kesukaan Ruth apa gitu? Hanya sekedar berniat untuk ngetes nih apakah benar-benar si Dedi ini kenal sebegitunya dengan sosok si Ruth. Waktu itu si Dedi langsung menjawab, Ruth suka warna kuning. Alasannya karena menurut Ruth warna kuning itu sama cerahnya dengan warna matahari. Dan sampai di titik ini pasti banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, kalau misalkan si Dedi sudah berkomitmen dengan sebegitu kuatnya untuk tetap bisa mencari jalan keluar bagi hubungannya dengan si Ruth, apa yang kemudian membuat si Dedi ini akhirnya menyerah? Disinilah kita akan membahas dan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Jadi pada saat itu menurut si Dedi, ada waktu ketika si Abah ini meminta si Dedi ini untuk kembali berdiskusi gitu, karena memang mereka ini kan sering menghabiskan waktu bersama untuk sekedar tukar pikiran, masalah pekerjaan, masalah kebun dan yang lain sebagainya. Dan pada waktu itu secara mengejutkan si Abah ini meminta si Dedi untuk bicara gitu kan, dan pada waktu itu si Abah ini mengajak Dedi bicara untuk sekedar bertukar pikiran gitu ya, mengenai apa yang harus mereka lakukan agar si Ruth ini bisa melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Karena si Abah ini merasa beberapa tahun belakangan berlalu ketika si Ruth ini dititipkan di rumah si Abah kayak ngerasa bersalah gitu karena tidak pernah memberikan ruang dan tempat kepada si Ruth untuk bisa melakukan ibadah sesuai dengan agama yang Ruth anut. Dan pada saat itu Dedi berkata dia seperti dihantam berkali-kali oleh kenyataan bahwa kenapa dia sampai saat itu baru sadar bahwa ya, saya dan Ruth berbeda keyakinan. Karena menurut Dedi dia sama sekali tidak tahu pada saat itu si Ruth ini beragama Katolik. Karena pada saat itu si Dedi ini nggak pernah melihat si Ruth ini beribadah sesuai kepercayaannya waktu itu kan. Ya entah mungkin si Ruth kan melakukan ibadahnya mungkin di dalam kamarnya atau seperti apa, Dedi kan tidak pernah tahu karena tidak pernah melihat juga. Ruth juga tidak pernah memakai aksesoris yang mungkin melambangkan agama dia pada saat itu, kalung salib misalkan atau apa gitu. Jadi si Dedi tuh kayak baru teringat, kayak baru sadar, oh iya,
saya dan si Ruth ini ternyata beda agama. Karena perlu kalian ketahui juga ya, pada saat itu orang-orang Belanda yang beberapa di antaranya pada saat itu masih memutuskan untuk tinggal di Indonesia, itu ada yang memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam atau sudah memeluk agama Islam semenjak mereka lahir, karena orang tua mereka sebelumnya sudah memutuskan untuk masuk ke agama Islam. Dan mohon maaf sebelumnya, tanpa bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, mungkin pada saat itu keputusan orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia memeluk agama Islam itu kebanyakan di antara mereka sebenarnya hanya ingin bertujuan mencari kehidupan yang jauh lebih aman. Karena menurut mereka, ketika mereka memeluk agama Muslim gitu ya, setidaknya ada penilaian positif lebih yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dari warga lokal untuk tidak mengusir mereka dari sini. Dan mungkin hal tersebutlah yang kemudian dipikirkan oleh Dedi karena awalnya. Karena menurut Dedi mungkin orang tuanya si Ruth kan berteman baik dengan si Abah. Ya kemungkinan barangkali mereka juga ikut Muslim sejak dulu, begitu juga dengan Ruth-nya. Jadi Dedi benar-benar sama sekali tidak menyangka bahwa pada saat itu dia dan Ruth ini berbeda agama. Jadi ketika si Dedi ini masih merasa terguncang dengan kenyataan yang pada saat itu seperti menampar wajahnya, waktu itu si Abah ini langsung mengatakan maksud dan tujuannya ya, bahwa dia sudah mengetahui bahwa ada sebuah gereja yang letaknya memang cukup jauh dari tempat mereka tinggal pada saat itu. Cuma karena memang si Abah ini sangat menyayangi si Ruth ya, seperti anak kandungnya sendiri, dia juga menginginkan Ruth tidak meninggalkan agamanya gitu ya, tidak meninggalkan ibadah yang harus dia lakukan pada saat itu. Jadi si Abah ini memang sudah berkomitmen untuk bisa mengantarkan Ruth beribadah ke gereja tersebut di setiap akhir minggu di pagi hari. Dan memang si Abah ini sudah berpesan kepada si Dedi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu Abah sedang berhalangan tidak bisa mengantar si Ruth, maka kamu ya yang nantinya akan menggantikan Abah. Dan pada saat itulah pada akhirnya si Dedi ini memutuskan untuk berhenti memperjuangkan perasaannya kepada Ruth. Karena menurutnya pada saat itu apapun masih bisa dia lawan, apapun masih bisa dia hadapi. Tapi kalau misalkan sudah mengenai agama, yang bagi si Dedi itu adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupannya, Dedi tidak ingin melangkahinya. Dan kalau kalian mungkin ada yang berpendapat bahwasanya kan laki-laki muslim diperbolehkan dalam agama untuk menikahi wanita Kristen gitu kan, dengan tujuan mungkin nanti di masa depannya istrinya akan mengikuti agama suaminya gitu kan. Tapi waktu itu si Dedi bilang dia tidak mau melakukan hal tersebut. Dia tahu akan hal itu, tapi dia tidak melakukan hal tersebut karena bagi Dedi dia tidak berhak untuk membuat si Ruth ini lebih mencintai seorang manusia ketimbang Tuhannya sendiri. Jadi misalkan hubungan mereka nantinya akan berlanjut, kemudian si Ruth ini mungkin suatu hari dia memutuskan untuk berpindah agama gitu, Dedi tidak menginginkan hal tersebut. Karena bagi Dedi pada saat itu dia tidak berhak untuk membuat si Ruth ini pergi dari agamanya ataupun Tuhannya. Dan terlepas dari keputusan yang sudah bulat dibuat oleh si Dedi ya pada saat itu untuk berusaha memberhentikan perasaannya kepada si Ruth, karena menurutnya pada saat itu tembok yang diantara mereka terlalu tinggi dan dia tidak bisa untuk melangkahi tembok tersebut. Jadi selalu ingat pesan yang pernah diberikan oleh abahnya pada saat itu, bahwasanya jangan sekali-kali kamu mencintai seorang manusia melebihi rasa cinta kamu kepada Tuhan. Dan itulah yang kemudian ingin Dedi terapkan pada dirinya sendiri, begitu juga kepada Ruth. Jadi untuk masalah agama Dedi bilang dia benar-benar tidak bisa berkompromi. Dan proses itu sebenarnya berlangsung cukup lama ya kalau kata si Dedi, ketika si Abah maupun si Dedi ini sering bolak-balik gitu setiap akhir minggu untuk mengantarkan si Ruth ini beribadah ke gereja. Pada saat itu pula si Dedi ini menggambarkan dia sudah mulai memasang jarak antara dia dan juga si Ruth, karena si Dedi ini sudah tahu bahwa ya sudah, saya tidak bisa memaksakan apa-apa lagi. Kalau memang saya dan Ruth tidak berjodoh dan memang perasaan saya harus sampai di sini, ya sudah, si Dedi rela dan siap melepaskan semuanya. Meskipun kalau kata si Dedi sendiri dia tidak pernah merubah bagaimana sikapnya terhadap si Ruth ya, dia tetap perhatian sama Ruth, dia tetap peduli sama Ruth, dia tetap sayang sama Ruth. Hanya saja porsinya mungkin sekarang jauh lebih berbeda. Karena yang mau tidak mau, suka tidak suka, si Dedi ini harus mulai belajar untuk bisa menganggap si Ruth ini sebagai adiknya. Tapi ketika waktu berlalu, si Dedi ini akhirnya tahu bahwa gereja yang sering digunakan oleh si Ruth untuk beribadah pada saat itu ternyata dihancurkan ketika terjadi sebuah kerusuhan antara warga Belanda juga warga lokal pada saat itu di tempat tersebut. Dan karena merasa kasihan, merasa bahwasanya si Ruth sudah tidak memiliki tempat lagi untuk beribadah sesuai agamanya gitu kan, akhirnya si Dedi ini berdiskusi lagi lah
kepada si Abah bahwasanya, Abah, si Ruth kasihan, dia nggak punya tempat lagi buat ibadah, karena bagaimanapun kan setiap agama pasti mengharuskan umatnya untuk beribadah gitu, untuk menghadap kepada Tuhan mereka. Dan pada saat itu si Dedi ini memberikan sebuah ide lah kepada si Abah, gimana kalau misalkan kita buatin sebuah kapel kecil buat si Ruth beribadah, Bah, gitu. Jadi kapel itu kalau kata teman-teman saya yang kemarin sempat komen ya di ceritanya si Ruth, mengatakan bahwa versi kecil dari sebuah gereja itu namanya kapel, Kak, gitu. Jadi waktu itu si Dedi ini memang meminta si Abahnya untuk membuatkan sebuah kapel lah, agar si Ruth ini bisa beribadah dan gak perlu jauh-jauh lagi pergi keluar rumah. Dan karena waktu itu kalau kata si Dedi, Abah ini sedang memiliki rezeki yang berlebih ya, kemudian juga kebetulan di bagian sebelah rumah mereka itu ada sebuah lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Jadi pada saat itu Abah memutuskanlah untuk membuat sebuah kapel di bagian sebelah rumahnya. Dan pada saat itu mungkin karena situasi dan suasana rumah Abah ini sehari-harinya selalu rame gitu ya, dengan pekerja-pekerja yang keluar masuk rumah tersebut gitu. Mungkin si Ruth ini nggak terlalu ngeh gitu, dia nggak terlalu ketara bahwasanya pada saat itu Abah ini sedang mengerjakan sebuah proyek di sebelah rumahnya. Karena Abah dan Dedi memang sengaja nggak pernah cerita sama si Ruth. Dan ketika beberapa bulan kemudian kapel tersebut jadi gitu ya, sudah selesai dibangun, waktu itu si Abah kan mengajak si Ruth kan untuk melihat kapel tersebut, dan si Dedi bilang pada saat itu dia sengaja nggak mau ikut karena dia tahu bahwasanya pasti saat itu Ruth menangis, dan si Dedi ini paling nggak bisa ngelihat si Ruth menangis. Dan ketika waktu terus berlalu, Dedi ini mulai merasa bahwasanya si Ruth ini kayak kayak semakin berusaha untuk mendekatkan jaraknya dengan si Dedi. Sekali lagi, Dedi adalah pria dewasa yang pasti bisa merasakan hal itu semua ya. Dan waktu itu Dedi bilang Ruth sudah mulai berhias diri, dia sudah mulai merapihkan penampilannya, dia mulai memakai pakaian yang cantik-cantik. Si Ruth juga sudah mulai belajar memasak di rumah, menyuci pakaian di rumah. Kemudian Ruth sering sekali menyiapkan bekal makan siang untuk Dedi ketika Dedi berada di kebun gitu. Semua itu Dedi rasakan. Dan jujur saja sebenarnya ada rasa senang Dedi di sana. Cuma yang mendominasi perasaan Dedi pada saat itu adalah rasa khawatir. Karena apa? Dedi ini tidak mau si Ruth ini terlalu mengharapkan sesuatu kepada si Dedi. Dan di momen ketika si Ruth ini sedang gencar-gencarnya berusaha untuk mencari perhatiannya si Dedi gitu ya, disitulah si Dedi ini memutuskan untuk menyelesaikan segalanya. Maksudnya si Dedi ini tidak mau memberikan zona abu-abu kepada si Ruth. Si Dedi nggak mau lagi membuat si Ruth ini berharap terlalu tinggi kepada si Dedi, karena si Dedi takut nanti si Ruth ini justru akan semakin kecewa kalau dia semakin berharap. Jadi pada saat itu si Dedi ini mulailah berputar otak gitu, dia mencari cara gimana sih caranya untuk bisa membuat si Ruth ini menjauh dari si Dedi tanpa harus menyakiti hatinya ataupun mengusirnya secara langsung. Karena Dedi nggak akan bisa kalau meminta secara langsung si Ruth ini supaya jauh-jauh dari dia. Jadi yang Dedi lakukan pada saat itu adalah, si Dedi ini kan memiliki seorang teman ya, teman yang cukup akrab bernama Mira. Jadi mereka ini benar-benar pure temenan kalau kata si Dedi, karena memang sejak sekolah mereka ini udah bareng-bareng. Mira ini anaknya tomboy gitu, jadi asik kan diajak main, kayak anak laki-laki lah. Dan pada saat itu si Dedi ini curhat lah kepada si Mira, dia menceritakan segala sesuatunya. Dia juga mengatakan bahwasanya dia sangat menyukai si Ruth sebenarnya, cuma memang dia tidak ingin melakukan sesuatu yang membuat keluarganya merasa kecewa, membuat keimanannya terhadap Tuhan itu nantinya akan goyah gitu. Dia tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang terlihat tidak mungkin untuk bersatu gitulah intinya. Dan pada akhirnya pada saat itu dicapailah sebuah kesepakatan bahwasanya si Dedi dan si Mira ini akan menikah. Jadi mereka menikah meskipun pada saat itu si Dedi dan si Mira ini sama sekali tidak memiliki perasaan apapun selayaknya perasaan suka yang dirasakan oleh perempuan kepada laki-laki ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi sebelum mereka menikah ini, si Dedi ini udah bilang duluan nih ke si Mira bahwasanya nantinya kalau misalkan dalam pernikahan saya memang tidak bisa mencintai kamu sebagai seorang istri, kamu jangan marah ya, kamu jangan kecewa ya, karena kamu kan tahu sendiri perasaan saya bagaimana ke Ruth. Dan waktu itu si Mira menyetujui, karena memang kalau kata si Dedi, waktu itu si Dedi menjanjikan bahwasanya dia dan Abah pasti akan membantu kehidupan keluarganya si Mira yang pada saat itu memang berada di taraf ekonomi yang cukup sulit lah gitu. Ditambah lagi waktu itu orang tuanya si Mira itu udah tua dan sakit-sakitan. Jadi memang pernikahan yang akan direncanakan oleh si Dedi dan Mira ini memang benar-benar akan dilangsungkan. Jadi bukan pura-pura, tapi mereka sebelumnya sudah ada janji bahwasanya mereka dalam pernikahan itu nantinya jangan saling kecewa atau saling marah gitu ya, kalau misalkan
pernikahan tersebut nantinya akan berjalan tanpa adanya perasaan yang benar-benar ada. Dan ketika kesepakatan tersebut sudah diambil, akhirnya si Dedi ini membawa si Mira ini kan ke rumah Abah ya. Dia memperkenalkan Mira pada Abah dan juga pada Ruth. Dan pada saat itu Dedi bilang dia tahu bahwasanya si Ruth pasti sangat marah dengan apa yang dia lakukan, karena itu terlihat jelas dari wajahnya si Ruth. Dan Dedi bilang hal tersebut juga bukanlah hal yang mudah bagi Dedi. Membawa si Mira ke rumah, memperkenalkan Mira sebagai seorang calon istri di depan perempuan yang sebenarnya dia sukai, itu adalah sesuatu yang sulit dia lakukan. Dan dia juga merasa sakit di sana, hatinya merasa sakit. Pada saat itu Dedi hanya mengingat pesan Abah yang pernah mengatakan kepada Dedi bahwasanya dia tidak boleh mencintai manusia melebihi rasa cintanya kepada Tuhan. Dan hal tersebutlah yang ingin Dedi terapkan kepada dirinya si Ruth ya. Bahwasanya Ruth tidak boleh mencintai Dedi sebagai manusia melebihi rasa cinta Ruth kepada Tuhan. Jadi berkali-kali si Dedi itu mengatakan bahwasanya dia tidak pernah mau mengambil sosok Ruth dari agamanya maupun dari Tuhannya. Dan Dedi bilang setelah momen di mana dia memperkenalkan Mira sebagai calon istrinya di hadapan Abah dan juga Ruth, di saat itulah si Ruth ini mulai nggak mau lagi ngomong sama si Dedi. Jadi dia tahu bahwasanya si Ruth pada saat itu marah besar kan kepada dia. Dedi juga merasa bahwasanya setiap kali si Ruth ini berpapasan dengan Dedi, misalkan mereka lagi lewat di satu tempat yang sama gitu ya, si Ruth ini akan selalu buang muka dari si Dedi. Bahkan si Dedi ini selalu memperhatikan dari jauh bagaimana saat itu jendela kamar si Ruth ini nggak pernah dibuka selama hampir 1 minggu. Dedi bilang pada saat itu dia sangat merindukan bagaimana sosok Ruth yang selama ini selalu mengajak dia bercanda, bagaimana suara ketawanya si Ruth, gimana suara lengkingan si Ruth ketika dia lagi marah gitu kan. Dia sangat merindukan momen-momen tersebut, dan momen-momen tersebut selalu dia simpan dengan rapi dan baik di dalam hatinya. Terus kalau kata si Dedi, sekitar beberapa hari kemudian gitu ya, mungkin semingguan lah, akhirnya si Dedi ini benar-benar melakukan hal yang paling gila dalam hidupnya. Waktu itu dia ngomong sama Abah, saya sudah merencanakan pernikahan dengan si Mira, dan pernikahan tersebut akan berlangsung di sekitar 2 minggu lagi gitu kan. Dan waktu itu otomatis pasti Abah menyampaikan hal tersebut dong kepada si Ruth sebagai salah satu anggota keluarga di rumah tersebut juga. Dan Dedi bilang pada saat itu dia sudah tahu dengan segala resikonya ketika dia sudah menyampaikan hal tersebut, dan ketika hal tersebut sudah sampai di telinga si Ruth, sudah pasti Ruth akan semakin membenci si Dedi. Tapi justru hal tersebutlah yang dicari oleh si Dedi, karena menurut si Dedi kalau misalkan si Ruth membenci si Dedi pada saat itu, akan semakin mudah bagi Ruth untuk bisa menjauh dan meninggalkan Dedi tanpa ada rasa paksaan di sana. Dan ketika niatan si Dedi untuk menikahi si Mira dalam waktu dekat sudah disampaikan Dedi kepada si Abah waktu itu, Dedi bilang dia sengaja tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk berada di rumah. Jadi saat itu belakangan dia semakin sering pulang malam gitu. Entah dia ngayap dulu ke rumah temennya atau gimana gitu kan. Yang jelas dia nggak mau ada di rumah itu terlalu lama karena takut membuat si Ruth ini nantinya merasa tidak nyaman. Karena Dedi ini ngerasa gini loh, selama Dedi ada di rumah gitu, si Ruth ini kayak untuk keluar kamar aja tuh kayak enggan gitu, kayak males gitu ketemu sama Dedi mungkin kan. Jadi hal tersebutlah yang dijaga oleh si Dedi. Dia hanya pulang ketika larut malam, kemudian pagi-pagi sekali dia sudah pergi kerja gitu kan. Setidaknya dia bisa memberikan lebih banyak waktu kepada Ruth untuk bisa merasa bebas dan nyaman di rumah tanpa ada si Dedi. Dan di suatu hari ketika si Dedi ini pulang ke rumah, waktunya sudah malam ya, sekitar ya hampir jam 7-an lah gitu. Si Dedi ini dikagetkan dengan bapaknya yang jerit-jerit dari dalam rumah waktu itu ketika melihat si Dedi ini jalan menuju pintu. Waktu itu si Abah bilang gini, Dedi itu si Ruth mau kabur, tolong dicegah jangan sampai dia pergi. Dan waktu itu si Dedi yang kaget, dalam sepersekian detik dia masih belum memahami apa yang terjadi sebenarnya gitu. Ya waktu itu langsung menuruti saja apa yang dikatakan oleh si Abah. Jadi waktu itu si Dedi berdiri gitu di depan pintu yang terbuka, berusaha untuk menghalangi si Ruth supaya nggak keluar dari dalam pintu. Dan seperti yang sudah kita dengarkan sama-sama bagaimana ceritanya momen yang terjadi pada saat itu ya, ketika si Dedi berusaha menghalangi Ruth supaya nggak kabur, kemudian apa saja percakapan yang mereka katakan di dalam perdebatan itu semuanya ada di cerita yang di versinya si Ruth kemarin ya. Yang jelas di situ si Dedi merasa bahwasanya ketika si Ruth ini marah-marah gitu kan, dia mulai menyadari bahwa oh rupanya si Ruth ini berusaha kabur gitu ya, karena mungkin dia ngerasa marah sama saya ketika
kabar pernikahan ini sudah disampaikan oleh Abah kepada si Ruth. Jadi pada saat itu si Dedi ini memutuskan untuk, ya sudah Ruth, kita bicara aja di belakang yang lebih private gitu kan, kita bicara empat mata supaya Abah ini nggak ngerasa kaget, nggak ngerasa terpukul, dan nggak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Dan waktu itu si Dedi memang mengajak si Ruth ini untuk bicara empat mata di sebuah ruangan yang Dedi bilang itu sebagai tempat kerjanya ya, yang seperti saya katakan juga itu sebenarnya adalah sebuah gudang, tapi sering digunakan si Dedi untuk menulis beberapa berkas gitu. Tempat Dedi menyimpan barang-barang penting yang berhubungan dengan pekerjaannya di kebun. Jadi memang di sana dia dan juga si Ruth ini pada akhirnya bertengkar cukup hebat. Mereka saling balas-balasan kata gitu kan. Meskipun pada saat itu yang terlihat sangat emosional adalah si Ruth, sementara si Dedi ini lebih banyak diam. Dedi berkata pada saat itu dia sama sekali tidak ingin menyela kemarahannya si Ruth ya, karena memang menurut Dedi dia pantas mendapatkan kemarahan tersebut. Ruth juga pantas untuk melampiaskan semua kebenciannya, kekesalannya kepada si Dedi dengan apa yang sudah Dedi lakukan selama ini kepada si Ruth. Dan pada saat itu tidak ada hal lain yang bisa dikatakan oleh Dedi kepada si Ruth ya selain kata maaf, maaf, dan maaf. Dan ketika di tengah perdebatan si Dedi ini sempat melihat si Ruth mengambil sebuah gunting, dan di sana sempat jadi perebutan di antara mereka berdua. Waktu itu Dedi bilang bahwasanya dia nggak mau Ruth terluka sama sekali. Jadi ketika itu dia berusaha untuk menenangkan Ruth, dan meskipun pada akhirnya ketika si Ruth ini sudah bisa kembali tenang, bisa mengendalikan dirinya gitu ya, mereka sama-sama bisa duduk dengan kepala dingin, mojok di ruangan tersebut. Si Ruth ini mengajukan sebuah pertanyaan yang lagi-lagi tidak bisa membuat si Dedi ini berkata-kata. Jadi pada saat itu si Ruth ini bertanya lah, sekaligus meminta secara tidak langsung bahwasanya, kamu bisa nggak membatalkan pernikahan kamu dengan si Mira? Kamu selama ini tidak pernah menolak apa yang saya minta, dan sekali ini saja bisa nggak kamu nuruti permintaan saya? Dan waktu itu Dedi bilang dia sudah terlanjur mengambil jalan tersebut ya. Jadi meskipun sebenarnya perasaannya juga sakit pada saat itu, dia harus meninggalkan perempuan yang dia sukai, dia harus menikahi perempuan yang tidak dia sukai sebenarnya gitu kan. Cuma Dedi selalu percaya bahwasanya jalan takdir itu tidak pernah salah menuju kepada orang yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan gitu. Jadi waktu itu meskipun si Dedi ini sebenarnya punya banyak sekali jawaban untuk membalas permintaan atau pertanyaan dari si Ruth tadi, tapi dia memilih untuk tetap diam karena dia tidak ingin masalah tersebut nantinya semakin panjang dan semakin berlarut-larut yang pada akhirnya kembali memancing emosinya si Ruth. Jadi akhirnya si Dedi ini memutuskan untuk, udahlah saya pergi aja dari ruangan ini untuk membiarkan si Ruth ini bisa kembali tenang dengan sendirinya. Itu yang dipikirkan oleh si Dedi sebenarnya. Dia nggak pernah menyangka ketika akhirnya si Dedi ini mengambil langkah bertujuan untuk meninggalkan si Ruth gitu ya di sana sendirian. Ketika si Dedi ini berbalik secara mengejutkan, si Dedi ini kemudian merasakan si Ruth ini menancapkan sesuatu yang sangat tajam di bagian leher belakangnya waktu itu. Dan Dedi bilang pada saat itu dia merasakan ada 2 kali tusukan yang diarahkan di leher bagian belakangnya ya. Tapi ketika tusukan yang kedua, benda yang digunakan Ruth pada saat itu untuk menusuk lehernya si Dedi itu tidak dicabut oleh si Ruth. Jadi dibiarkan tetap berada di lehernya si Dedi gitu, jadi tetap nancep di sana. Dan ketika si Dedi kemudian berbalik gitu ya untuk melihat ke arah si Ruth, dia sambil meraba benda yang digunakan oleh si Ruth untuk menusuk lehernya pada saat itu. Dan ketika dia meraba seperti ini, dia baru tahu bahasanya yang menancap di lehernya waktu itu adalah sebuah gunting, dan itu adalah gunting yang sebelumnya dia perebutkan bersama si Ruth ketika bertengkar. Dan di bagian ini si Dedi sempat terdiam sebentar ya ketika kami berkomunikasi. Dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian melanjutkan lagi ceritanya. Kemudian ketika dia sudah kembali siap untuk bicara, si Dedi bilang niatnya pada saat itu untuk meninggalkan si Ruth sebenarnya adalah untuk mengambil air wudhu. Jadi dia selalu ingat pesan Abah bahwasanya kapanpun ketika Dedi merasa marah, ketika merasa sedih, selalu tenangkan diri kamu dengan air wudhu gitu. Jadi ketika itu Dedi mengaku bahwasanya dia nggak pernah merasa perasaannya itu bisa sekacau itu selama dia hidup. Jadi niat Dedi pada saat itu memang adalah untuk wudhu, kemudian menyendiri di kamarnya dan menjalankan sholat isya yang sebelumnya belum sempat dia jalankan. Tapi memang pada akhirnya takdir berkata lainnya, niatannya si Dedi itu belum sempat dia lakukan dan si Ruth ini sudah keburu menghabisi nyawanya. Dedi hanya bilang pada saat itu bahwa dia tidak pernah menyangka ya
kemarahan Ruth bisa membuat Ruth ini melakukan hal semacam itu. Alih-alih merasa marah dengan apa yang sudah dilakukan Ruth kepada dirinya, si Daddy ini bilang dia justru merasa kasihan dan khawatir kepada si Ruth, karena dia tahu setelah melakukan hal tersebut kepada diri Daddy, pasti setelahnya Ruth ini akan merasa menyesal dan sangat merasa sedih. Seolah-olah si Daddy ini kayak sudah memahami benar bagaimana alur pikiran Ruth saat itu. Tapi saat itu Daddy bilang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu yang membuat si Daddy ini merasa sedih. Dia sudah tidak bisa membantu Ruth lagi untuk keluar dari permasalahannya, karena dia tahu setelah itu dia pasti sudah tidak ada untuk bisa melindungi Ruth. Dan Daddy bilang pada saat itu waktu yang dia miliki untuk bisa sejenak menatap sosok si Ruth yang masih berdiri di hadapannya itu tidak banyak ya. Karena tidak lama kemudian Daddy merasakan tubuhnya terasa dingin dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Badannya dingin. Luka yang ada di belakang lehernya tuh memang terasa sakit ya di menit-menit awal. Tapi kemudian Daddy bilang lama-kelamaan seluruh tubuhnya tuh seperti terasa mati rasa. Daddy mengatakan bahwa di saat-saat terakhirnya dia sempat menatap kedua matanya Ruth yang pada saat itu terlihat basah karena air mata. Dan pada saat itu si Daddy ini berusaha untuk tetap tersenyum di hadapan si Ruth. Tujuannya adalah agar Ruth ini tahu bahwa Daddy tidak membenci Ruth sama sekali, dan agar si Ruth ini tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada diri Daddy. Dan sebenarnya pada saat itu Daddy sempat ingin mengatakan sesuatu kepada Ruth ya. Tapi sayangnya waktu itu dia merasakan lidahnya sudah kaku dan dia sudah tidak bisa mengatakan hal apa-apa lagi. Meskipun sebenarnya Daddy waktu itu hanya ingin menyampaikan kepada Ruth untuk bisa menjaga Abah setelah dia tidak ada. Kemudian Daddy juga mau meminta maaf kepada Ruth sebesar-besarnya gitu ya, atas rasa kekecewaan ataupun kemarahan yang selama ini sudah Daddy berikan kepada Ruth. Tapi memang sayangnya si Daddy tidak berkesempatan untuk menyampaikan hal tersebut kepada Ruth, karena tidak lama setelah dia tersenyum ya di hadapan Ruth, Daddy meninggal dunia. Dia jatuh begitu saja dengan tubuh yang sudah tidak bernyawa di hadapan Ruth. Dan sebenarnya waktu itu Daddy bilang dia tidak tahu seberapa banyak darah yang keluar dari lukanya, tapi dia hanya merasa bahwasanya kemeja hitam terakhir kali yang dia pakai pada saat itu terasa basah kuyup akibat darah yang keluar. Dan sampai di sini sebenarnya residual memorinya si Daddy ini sudah selesai ya. Dia sudah tidak bisa merekam apapun lagi kejadian yang ada di sekitarnya. Cuma pada saat itu saya mengatakan kepada Daddy bahwasanya ketika tubuh Daddy ambruk ketika dia meninggal dunia, di sana ada Ruth yang menangkap tubuh Daddy dengan kedua tangannya. Dan pada saat itu Ruth menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menangisi kepergian Daddy, untuk menyesali apa yang sudah dia lakukan kepada Daddy. Dan si Daddy ini jujur merasa sedih dan sangat menyesali keputusan Ruth yang pada akhirnya bunuh diri ya, mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa takut untuk menghadapi kenyataan yang memang harus dihadapi atas apa yang sudah dia lakukan kepada Daddy. Jadi pada saat itu si Daddy ini merasa bahwasanya pengorbanannya pada saat itu sia-sia, karena si Ruth pada akhirnya tidak memilih untuk melanjutkan kehidupannya. Sampai di detik terakhir si Daddy dan si Ruth ini memang tidak pernah saling mengetahui bahwa mereka ini sama-sama saling menyukai ya. Mungkin mereka hanya bisa saling menangkap sinyal-sinyal gitu dari satu sama lain bahwasanya oh iya dia perhatian sama saya, sepertinya dia suka sama saya gitu. Tapi semua perasaan itu sebenarnya masih ambigu dalam pandangan mereka. Jadi memang salah satu di antara mereka ini tidak ada yang cukup berani untuk mengungkapkan. Khusus untuk diri Daddy sendiri, dia mengatakan dia tidak pernah menyalahkan Ruth atas apapun yang sudah terjadi pada dirinya. Apapun yang baik dari diri Ruth akan selalu Daddy kenang, dan apapun yang tidak baik dari diri Ruth akan Daddy lupakan dan anggap tidak pernah ada. Dan hal terakhir yang dikatakan oleh Daddy kepada saya melalui komunikasi kami pada saat itu yang berhubungan dengan diri Ruth, Daddy ini bilang bahwasanya langit itu akan tetap berada di atas untuk ditatap, tanah akan tetap berada di bawah selamanya untuk dipijak. Itulah saya dan diri Ruth yang tidak akan pernah bisa berubah sampai kapanpun. Dan saya akan selalu berpegang pada hal tersebut. Dan demikianlah keseluruhan cerita dari sosok entitas bernama Daddy ya. Cerita Daddy ini memang cukup panjang seperti halnya cerita Ruth kemarin, karena memang residual memorinya si Daddy ini terlihat cukup jelas bahkan ketika masa-masa dia kecilnya dulu. Dan salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Daddy ini mungkin adalah salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh si Daddy sampai akhir kehidupannya pada saat itu, bahwa jangan pernah mencintai seorang manusia melebihi rasa cintamu kepada Tuhan. Hal tersebut memang terdengar klise, tapi sangat fundamental dan sangat mendasar dalam kehidupan setiap manusia yang memiliki Tuhan. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya si Daddy ini energinya sangat berbeda dengan Ruth ya. Daddy ini energinya sangat adem gitu, jadi kayak angin. Tapi meskipun berbeda ya, mungkin proses yang harus dilalui oleh Daddy maupun Ruth,
kita sama-sama mendoakan mereka berdua agar sama-sama diberikan kemudahan dalam menjalani proses mereka masing-masing, agar si Dede dan si Ruth ini bisa sama-sama segera sirna dan kembali ke rumah Tuhan dalam keadaan damai. Amin. Dan jika di antara kalian ada yang bertanya apakah di kehidupan selanjutnya di dimensi mereka sekarang si Dede maupun si Ruth ini bisa bertemu gitu, jawabannya adalah tidak. Karena berkali-kali saya jelaskan bahwa yang mungkin di dunianya mereka saling mencintai, mereka hidup bersama, itu tidak akan selalu bisa menjamin bahwa mereka bisa saling bertemu di afterlife. Karena setiap residual energi, setiap individu itu memiliki pertanggungjawaban masing-masing terhadap kehidupan yang pernah mereka jalani dulunya. Mereka memiliki proses masing-masing yang harus mereka lewati, dan segala proses yang berlangsung di dalam setiap dimensi tersebut adalah sesuatu yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi semesta ini memang memiliki banyak sekali misteri yang mungkin memang harus kita tinggalkan sebagai sesuatu yang tetap harus menjadi misteri tanpa kita harus cari tahu apa jawabannya. Jadi sampai di sini tidak perlu ditanyakan lagi ya kenapa misalkan si Dede dan si Ruth ini tidak bisa bertemu meskipun mereka ini sudah sama-sama meninggal dunia gitu. Karena ya itu tadi bahwasanya setiap individu memiliki proses yang berbeda-beda harus mereka jalani dan pertanggungjawabkan. Terima kasih secara khusus kepada residual energi bernama Dede yang pada akhirnya bersedia untuk berbagi kisah kepada kita semua. Terima kasih sudah pernah datang, terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol dengan saya dan berbagi cerita kepada teman-teman semua. Saya khususnya dan teman-teman yang lain pasti akan mendoakan kedamaian yang sangat kamu rindukan, pastinya begitu juga dengan Ruth ya. Semoga kalian berdua juga bisa sama-sama saling mengikhlaskan dan saling melepaskan perasaan yang mungkin saat ini masih terpendam di hati kalian. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!